Pak Kadinsos, Pak Bagio, dan Pak Dr. Syafiq. Direktur ya, ketua apa direktur? Direktur G25. Tapi tidak punya komisaris. Teman-teman, kawan-kawan, para relawan G25 yang saya banggakan. Saya ingin bercerita ketika saya bergabung dengan G25. Saya dengan Mas Basuki ini sama dengan Pak Dr. Syafiq tadi. Secara tidak sengaja saya ketemu dengan Mas Basuki di Mantus ya. Lama saya tidak ketemu dengan beliau. Ternyata yang dilakukan sama di Mantus. Mas Basuki lagi mengkonsolidir keluarganya, saya juga lagi mengkonsolidir teman-teman saya. Jadi sama waktu itu, terus cerita dan bernostalgia banyak hal. Dan beliau cerita ada G25 sebenarnya sama dengan Pak Kadinsos tadi. Ternyata ada gerakan sosial yang luar biasa, yang mana di dalamnya berkumpul para relawan yang mungkin selama ini sudah jenuh lah dengan gerakan-gerakan politik. Mereka ingin bagaimana keberadaannya itu lebih konkret, bisa bermanfaat bagi orang lain. Tujuannya adalah bagaimana membangun kemandirian sosial ekonomi masyarakat. Wah, ini berarti memang kumpulan orang-orang yang luar biasa di dalam, sehingga saya tertarik dan bergabung. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di G25 itu bisa dijadikan ya semacam pilot project ya. Program pemerintah sebenarnya sudah harus diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya produktif ya, sifatnya memberi kaya. Karena kemandirian ekonomi masyarakat itu jauh lebih penting, bagaimana pemerintah itu bisa hadir untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman kawan-kawan G25 itu, jadi bagaimana mengkolaborasi antara pemberdayaan partisipatif, itu artinya bahwa teman-teman relawan yang berkumpul di dalamnya itu terlibat langsung untuk mengusulkan, memberi data tentang mana orang-orang yang atau pemantik manfaat itu betul-betul memang orang-orang yang membutuhkan, dan juga melakukan pendampingan dalam artian bagaimana orang yang menerima manfaat dari teman-teman G25 itu bisa terus mandiri secara sosial ekonomi. Ini adalah pilot project yang sebenarnya harus ada program pemerintah ya, program pemerintah yang tidak seperti sekarang. Itu sifatnya gerakan atau bantuan sosial itu hanya sifatnya konsumtif, hanya sebagai pemadam kebakaran sementara. harus diselingi, dan bahkan porsinya harus lebih besar daripada program-program bantuan sosial yang sifatnya konsumtif. Kalau kita kaji lebih mendalam lagi bahwa program pemerintah kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, punya ada dinas sosial, sehingga hari ini dinas sosial, bantuan sosial gitu ya, dinas sosial sebagai leading sektor untuk pemberian bantuan sosial itu sangat seksi. Makanya hari ini Pak Kadinsos itu sering datang kemana-mana memberikan penjelasan tentang bantuan-bantuan sosial itu. Sehingga yang kita harapkan nantinya ke depan bagaimana ada program-program
produktif, program-program yang yang kreatif gitu dari dinas sosial, yang itu sifatnya lokal. Ya, bantuan sosial itu kan memang banyak diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi harus dibarengi dengan program jitu dari pemerintah daerah, dalam hal ini dinas sosial, bagaimana bisa mengkombinasikan bantuan yang sifatnya konsumtif tadi itu, bagaimana tidak konsumtif, ada PKH, ada KIS, ada apalagi ada KIP, BPNT dan sebagainya, bisa membangun pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat yang jangka panjang. Makanya di situ pemerintah daerah harus hadir untuk bisa membangun dan memberikan pencerahan itu ya, pemberdayaan secara langsung kepada masyarakat. Makanya apa yang dilakukan oleh kita di G25 itu sudah sangat luar biasa. Saya juga berharap bagaimana ke depannya G25 itu tidak boleh mendapatkan bantuan dari pemerintah, karena ini ketika dan harus tidak mau gitu ya, dan harus tidak mau, karena penilaian dan prediksi saya ketika sebuah gerakan sosial itu menerima bantuan-bantuan dari pemerintah, maka itu awal dari gerakan-gerakan sosial kita itu akan terdistorsi, akan menimbulkan banyak kecurigaan-kecurigaan. Jadi gerakan yang seperti ini, yang genuine ini, yang murni seperti ini, saya kira harus kita jaga, tetapi kita tidak bisa dan tidak boleh ya, tidak boleh menutup diri. Nah, menutup diri dalam artian kita membuka diskusi bagaimana memberikan memberikan pandangan-pandangan kita kepada pemerintah kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Tidak boleh menutup diri. Ya, kita menjadi mitra strategis lah. Ya. Tetapi gerakan yang kita lakukan itu tidak boleh terdistorsi sedikit pun dengan hal-hal yang menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Dan kami yakin sosok beliau, Mas Dasuki ini sudah tuntas lah dengan hal-hal yang semacam itu. Karena yang saya tahu beliau ketika menekuni atau bergerak memperjuangkan sesuatu itu totalitasnya luar biasa. Tuntas lah kalau urusan begitu beliau. Makanya mungkin Pak Dr. Safi mau bergabung, saya mau bergabung, Pak Kadinsos juga mau bergabung, itu karena ada Mas Dasuki di dalamnya. Belum dengan nas kita itu saluran-salurannya banyak, termasuk di dalamnya adalah G25. Karena belum nas itu juga penting. Selain tadi oleh Pak Safi itu kita beribadah kepada Allah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Nah, ghairu mahdohnya itu ya hablum minan nas ini, bagaimana kita bisa bermanfaat. Itu ya yang bisa saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Makanya memang di dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman G25 itu saya berusaha untuk bisa menjaga diri, Pak. Menjaga diri dalam artian inilah, saya takutnya nanti kehadiran saya misalnya itu justru bisa mengkotori lah, ya mendistorsi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman sekalian. Makanya saya agak menjaga diri. Artinya ya jangan maknai kehadiran kami ini, kehadiran saya itu terus identik dengan misalnya gerakan-gerakan politik.
saya akan jadikan saya akan jadikan gerakan G25 ini sebagai amal jariah saya gitu ya, amal jariah saya, amal jariah sosial yang memang tidak boleh dicampuri dengan niatan-niatan atau gerakan-gerakan yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alianto. Saya dari Sampang sebenarnya, dari Kabupaten Sampang. Cuman sama Mas Das Kak Das ini sudah lama kenal sejak saya di mahasiswa dulu, dan beliau kalau datang ke rumahnya ada dua. Yang pertama ngasih makan sama minum, yang kedua marah-marah. Jadi sebenarnya katanya Mas Fauzan tadi, Mas Das itu sudah luar dalam gitu. Artinya kalau ke sana, kenal atau enggak, yang namanya mahasiswa kalau datang ke sana dia akan ceramah dengan pengalamannya, dan kalau dianggap tidak idealis maka dia akan marahnya nggak akan selesai atas tausiah-tausiahnya, dan itu sudah menjadi energi bagi sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat beliau, termasuk junior-juniornya, karena juniornya juga menjadi sahabat beliau, dan itu menjadi energi kita sendiri yang datang langsung. Kalau bicara di 25, gagasan Kak Das itu sudah muncul sudah lama, dan baru 1 tahun lebih ya Mas, 1 tahun lebih, 1 tahun setengah, dan saya terlibat diskusinya saya terlibat. Dulu namanya kalau tidak salah G25 Bangkalannya. Terus saya mengusulkan kenapa nggak Madura gitu, karena saya orang Sampang gitu kan. Tapi tiba-tiba saya nyampe ke sini ada tulisan kaos G25 Indonesia. Ini melebihi ekspektasi saya ternyata, dan saya berharap G25 ini bisa betul-betul berkembang bukan hanya di Bangkalan tapi di seluruh Indonesia. Karena ini adalah salah satu contoh gerakan yang kita impikan bersama selama ini. Kami berharap gerakan ini bukan hanya di Bangkalan, itu saja. Saya berharap merambat kemana-mana, di masing-masing kabupaten, minimal di Madura itu ada koordinator saja, jadi nggak usah pengurus lah, jadi koordinator masing-masing kabupaten kota di Madura. Kalau perlu nanti merambat ke Jawa Timur, terus ke Indonesia, presidennya kita tentukan sendiri nanti. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ikhlas. Kalau kata orang Madura itu bedepakan bedepakon. Akhirnya saya ingin merubah mitos itu. Bedepakon ada pakan. Bisa atau enggak? Ternyata bisa Pak. G25 ini sudah membuktikan ini. Makin lenteng kepada ke timur, ke sana kemari Pak. Luang bensin, lesok, luang waktu, luang tenaga, gak dibayar ya gak apa-apa. Nah, itu kenapa saya menjadi interest untuk bergabung dengan G25. Kebetulan waktu itu ada sebuah kasus akhirnya melibatkan saya, dan saya tertarik juga akhirnya karena ternyata di dalam orang-orangnya menurut saya masih idealis banget gitu. Di sini isinya orang-orang hebat semuanya. Jadi orang pinter belum tentu hebat, tapi orang hebat Pak pasti bermanfaat. Nah itu yang penting Pak. Yang tidak berorientasi pada finansial, pada keuntungan, pada bantuan-bantuan, pada harapan-harapan profit-profit yang enggak. Nah, dan G25 sudah 1 tahun lebih membuktikan itu Pak. Makanya harapan tadi kata Pak Doktor, mungkin sekarang kita masih G25.000. Tapi siapa tahu nanti sama Allah kita diberi jalan semuanya dibikin kaya. Jadi G25 juta Pak tiap orang. Siapa tahu itu ya. Amin, amin kan Pak. Setiap kebijakan adalah produk dari politik. Tidak menutup diri tapi tidak berpolitik. Nah tetap Pak, itu substansi utama dari G25 ini harus tetap dipertahankan sampai mati kita Pak. Nah, dan
komitmen dari direktur sendiri sudah jelas bahwa G25 tidak berpolitik. Nah itu saya suka sekali Pak. Walaupun saya sendiri sebenarnya orang politik Pak sebenarnya. Makanya saya tidak terlalu intent banget show off di G25. Takutnya dipikir saya wah ini kebutuhan 2024 ini nanti. Takutnya seperti itu. Dan harapan saya sama dengan yang disampaikan Bung Ali tadi, minimal di Madura ini tiap kabupaten minimal. Jadi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, kalau itu aja udah ada nanti bisa jadi role model ya, jadi role model untuk ke daerah-daerah yang lain. Sementara pengantar dari saya begitu, saya berdoa semuanya ini apa yang kita lakukan, apa yang telah disumbangkan oleh teman-teman semuanya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin. Tepuk tangan untuk G25. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.